saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya atas keterlambatan ini. Tentunya tidak menjadi penghalang tuh, artinya untuk keterlambatan ini. Kebetulan tadi juga Ibu Jo sudah bel kami di Go, saya bilang ya saya akan menuju ke sekolah itu. Yang sedianya sebenarnya minta di rumah, ya, tapi karena saya bilang ya, kalau di rumah kurang begitu ini artinya apa, kurang begitu efisien. Jadi saya minta lebih praktisnya itu di sekolah, ya supaya di sekolah juga artinya di keterbukaan begitu. Misalnya ada masukan-masukan apa, ya. Selanjutnya, kebetulan sesuai dengan permintaan dari mahasiswa ini untuk melakukan wawancara. Jadi saya sudah konsepkan ini. Saya hanya sekedar membacakan saja, tidak apa-apa ya. Iya, sekedar membacakan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pada saat itu saya diberikan. Kebetulan saya sudah ramu dan saya sudah rangkum sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya perkenalkan diri, ya. Nama saya Dr. Andes Kairudin. Ya. Kebetulan saya dipercayakan di sini dari kantor Departemen Agama karena kami sebagai membantu. Sebenarnya kami dari penyuluh, ya. Tapi karena ya kekurangan guru agama di SD Negeri Kelapa Lima ini, maka saya dipercayakan untuk menangani anak-anak agama Islam di sini, ya. Jadi saya mengajar pendidikan agama Islam, ya. Kebetulan siswanya di sini juga banyak, itu berbagai suku yang ada, Bugis, Jawa, dan Makassar. Jadi oleh karena itu, ya apa yang saya ajarkan kepada mereka ya sesuai dengan artinya kondisi, kondisi dan keadaan siswa yang berada di SD Negeri Kelapa Lima ini. Jadi kami tidak terlalu artinya tidak terlalu artinya memberikan pelajaran secara artinya meninggi begitu dengan memakai istilah-istilah, tidak, ya. Artinya sesuai keadaan siswa yang ada di sini. Jadi oleh karena itu siswa yang sekarang yang kami bina di sini ada sekitar 79 siswa, ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, alhamdulillah selama saya di sini dari tahun 2000 hingga sampai saat sekarang ini, jadi tinggal saya 1 tahun pensiun. Ya. Setelah saya pensiun, ya kemungkinan kami dikembalikan lagi ke asal semula, yaitu kantor Departemen Agama. Ya. Baik, Bapak, ya. Untuk perkenalan dari Bapak. Perkenalan. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, mungkin kita juga harus memperkenalkan diri. Iya, ya, betul. Jadi artinya satu-satu memperkenalkan itu. Silakan. Baik, saya mewakili teman-teman semua yang ada di sini untuk memperkenalkan diri. Pertama, kami ini adalah mahasiswa semester 4 dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, jadi tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Bapak demi memenuhi tugas ujian kami. Nah, saya sendiri Ruth Eri Nebola, kemudian teman saya juga yang nanti akan bersama-sama dengan saya berbincang-bincang dengan Bapak, yaitu Vivian Christina Amanit. Kemudian di ujung sana ada Putri Nirmaya Pandu, kemudian ada Arija Abanat, lalu yang berikut ada Since Selan, kemudian ada Desi Diana Wila, Diana Natalia Saek, Marcelina Lodoola, Omega Leogisa, lalu ada teman kami yang sebagai kameramen dalam video ini ada Marlin Nisa dan juga Artemisia Selan.
Baik Bapak, kita mulai berbincang-bincang ya. Jadi sesuai dengan tadi saya bilang bahwa untuk memenuhi salah satu tugas kami sebagai seorang mahasiswa, di sini kita akan mewawancarai Bapak sebagai seorang tokoh Muslim, dan topik dari pembicaraan kita pada siang hari ini ya adalah mengenai pluralisme. Nah, dari pemahaman yang kami tahu ini Bapak, pluralisme agama itu memandang bahwa Allah itu bersifat universal. Jadi keselamatan itu ada di setiap kepercayaan. Yang kami yakini atau yang kami tahu tentang pluralisme adalah demikian. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ke depan mengenai pluralisme itu sendiri. Mungkin dari teman saya, Viviani, silakan. Oke, baik Bapak. Pertanyaan kami yang pertama adalah bagaimana pandangan Bapak terhadap pluralisme yang ada di sekitar Bapak? Baik, menurut pandangan saya, pluralisme ini, saya mengakui bahwa adanya keberagaman di dalam suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena keberagaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan yang real. Oleh sebab itu, semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan bangsa dan bernegara dengan adanya pluralisme, kita jadi bisa saling menghargai dan belajar untuk hidup rukun dan damai dengan sesama, baik agama lain maupun agama Islam. Ya, sehingga terjadi kerukunan yang lebih bagus. Ya, saya rasa itu saja ya sebagai pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Jadi menurut Bapak itu pandangan pluralisme itu adalah suatu pandangan tentang keberagaman dalam suatu bangsa ya Bapak ya. Maka dari pluralisme itu terjalin hubungan saling menghargai antara satu agama dan agama lain. Terjalin kerukunan. Iya, kerukunan. Itu yang paling utama. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang kedua adalah apakah dalam kepercayaan Bapak menerima atau tidak keberadaan agama lain? Baik, kalau menurut pemikiran kami, yaitu agama Islam sangat menjunjung tinggi dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kepercayaan kami agama Islam. Tentu tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Sebab apa? Karena itu merupakan keragaman antara satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan. Ya tuh, itu dari segi hubungan keduniaan. Ya, lain halnya kalau dengan hubungan antara Tuhan, ya tentu berbeda. Ya tuh, kalau seperti di dalam Al-Quran dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi yang paling diutamakan di sini adalah hubungan manusia antara manusia. Ya tuh, karena sehingga kalau tidak artinya ada hubungan antara manusia dengan manusia, tentu tidak akan terjalin, ya toh. Jadi untuk terjalinnya hubungan antara satu dengan yang lainnya, itulah dikatakan hubbul hakam. Ya, kalau minta maaf ya, karena saya juga kemukakan sedikit menyangkut masalah hadis, yaitu hubbul hakam dalam arti kata hubungan saling timbal balik, sehingga terjadilah antara satu dengan yang lainnya itu ada artinya timbul akhlakul karimah. Nah, itu kan dalam bahasa Arab itu akhlakul karimah, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, walaupun misalnya dalam melaksanakan ibadah bagi mereka kita harus artinya mentaati, ya toh, kita harus artinya menghormati, ya. Jangan sampai artinya kita mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah, lalu kita artinya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Itu tidak
tidak, artinya tidak sesuai, karena dalam agama Islam menganjurkan kita, artinya saling adanya toleransi, saling mewujudkan antara satu dengan yang lainnya di dalam kerukunan dan keragaman. Ya, saya rasa itu. Mungkin ada lagi yang bisa saya tambahkan. Berarti dalam kepercayaan Bapak ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, Iya. mohon maaf jika saya Iya. salah dalam Iya. menyimpulkan. Iya. Jadi di dalam Muslim itu ada dua. Iya. Jadi kalau untuk menghargai dan untuk kebersamaan Iya. tidak masalah. Iya. Tetapi untuk iman tetap Iya, tidak diganggu juga. tidak diganggu juga. Karena itu namanya hablum minallah. Nah, makanya saya titik beratkan itu terhadap hablum minan nas. Ya tuh. Karena hablum minan nas inilah yang sangat penting, ya tuh, untuk mewujudkan kerukunan. Kalau tidak ada kerukunan, berarti nanti kekacauan timbul di dalam masyarakat, ya toh. Nah, jadi siapa yang artinya mau mengatasi hal tersebut sehingga terjadi kekacauan, makanya dalam Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia itu harus betul-betul, dan artinya terlintas di dalam hati itu dengan adanya akhlakul karimah. Ya, itu yang paling penting itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan kami yang berikutnya adalah bagaimana pandangan Bapak atau bagaimana Bapak menyikapi tentang cara mempertahankan toleransi di antara sesama atau di antara umat beragama. Jadi di sini kami ada paparkan beberapa hal, yaitu menyangkut masalah tentang toleransi. Ya, di antaranya itu tidak mengganggu atau menghina agama orang lain. Ya, karena sekarang banyak timbul yang semacam ini. Ya, toh. Nah, kita tidak bisa mengelak. Ya, toh. Bagaimana caranya bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang artinya memiliki wawasan yang luas, tentu bisa artinya memahami, ya toh. Nah, karena toleransi ini sangat mendukung, ya toh, antara umat dengan umat yang beragama lain. Ya, kalau kita artinya misalnya mereka sementara ibadah, ya toh, lalu misalnya di sebelah rumah, ya, artinya menghidupkan televisi dengan suara yang keras, atau misalnya dia membunyikan radio dengan suara yang keras, itu salah satunya itu mengganggu, ya tuh. Itu berarti imannya tidak ada, ya, imannya dangkal. Ya. Dan kalau imannya dangkal, yang orang yang semacam itu berarti dia tidak memahami tentang agama, ya. Tapi kalau orang yang memahami agama, ya dia tahu, kita ini ada toleransi antara umat beragama. Misalnya, ya, setiap minggu mereka melaksanakan ibadah, ya toh. Jadi tentu juga kita harus menghormati, menghargai, karena itu toleransi antara umat beragama itu sangat penting, ya toh. Jadi kalau kita membuat kegaduhan, kita membuat keonaran di luar, itu berarti sudah bertentangan, melanggar, ya toh, melanggar agama orang lain, ya toh. Nah, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam mengajarkan kita artinya saling menghormati, saling menghargai. Dan itu salah satunya kerukunan antara umat beragama. Iya. Jadi kita selalu menghindari hal yang semacam itu. Artinya kita tidak melihat pada tempat-tempat lain itu yang sering terjadi, ya, adanya kerusuhan. Yang pernah kan juga terjadi berapa tahun yang lalu di sini tuh, yaitu menyangkut masalah tentang SARA, ya toh. Itu ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal yang semacam itu, dan dia tidak bertanggung jawab. Padahal sebenarnya Islam tidak menghendaki yang semacam itu. Islam menghendaki kita harus saling bersatu, ya, antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya adanya perpecahan di antara agama ini, wah, berarti itu sudah melanggar jauh, ya toh. Berarti dia
dia tidak memahami Alkitab, dia tidak memahami Al-Quran. Itu batasan. Saya rasa gimana bisa diterima tuh? Iya. Kemudian yang kedua, menjaga silaturahmi dengan panutan agama lain. Ini ya, seperti misalnya contoh sekarang ya, misalnya pada saat hari raya Idul Fitri, ya kita dianjurkan untuk kita saling mengunjungi, ya, mengucapkan maaf lahir dan batin, ya tuh, ya. Begitu pula juga kalau misalnya Natal, ya tuh, kita juga dianjurkan untuk kita saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya. Ya, saling memaafkan, jangan sampai ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan atau ada kata-kata yang pernah kita keluarkan, ya toh. Disitulah kita saling artinya memaafkan antara satu dengan yang lainnya, ya, untuk melepaskan rasa ada tertanam di dalam hati kita itu, ya, pernah kita ucapkan kata-kata kita maafkan, ya. Itu salah satu juga namanya toleransi dalam beragama. Itu. Kemudian yang ketiga, berbuat baik terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan, ya. Kira-kira seperti apa misalnya misalnya ada tetangga kita yang beragama lain, kasihan, ya. Dengan senang hati juga kita artinya memberikan bantuan sedikit kadang-kadang. Atau contoh yang lebih kecilnya, misalnya ada kematian tetangga kita tapi dia beragama lain, bagaimana iba hati dari kita sebagai umat yang beragama Islam? Ya tentu kita harus ada belasungkawa, kita harus mengunjungi, ya toh, kita harus memberikan sedikit ala kadarnya, ya. Mereka juga dengan senang hati, ya toh, ya. Jadi itu salah satu juga artinya kita berbuat baik kepada orang lain. Saya tekankan tadi itu hablum minan nas, yang sangat penting, ya. Kalau hablum minan nas itu terputus, ya berarti Allah tidak akan mencintai kita, ya. Allah tidak akan mengasihi kita. Yaitu ada istilahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu tuh Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau semuanya kita tidak wujudkan itu, ya berarti kita menyalahi aturan. Karena kita sesama manusia. Mereka ciptakan kepada kita sesama manusia. Itulah dikatakan hablum minan nas, itu yang sangat penting. Itu yang saya garis bawahi. Kemudian yang berikutnya, tidak mengganggu orang lain saat mereka beribadah. Tadi saya sudah tekankan itu ya. Itu. Jadi tidak perlu lagi kita artinya membahas secara luas. Dan kita sudah mengerti, semua sudah paham itu tentang bagaimana orang yang melaksanakan ibadah, bagaimana misalnya Muslim melakukan kegiatan ibadahnya, ya, itu kita sudah tahu. Ya, mungkin masih ada lagi yang perlu ditanyakan. Baik, tadi kan bilang kalau orang yang memiliki pengetahuannya luas, imannya baik, maka tentunya dia akan menjunjung yang namanya pluralisme atau keberagamaan ini. Tetapi yang kita lihat saat ini, Bapak, ya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang menganggap sepelekan atau tidak menjunjung tinggi akan adanya keberagaman ini, pluralisme. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang demikian? Begini ya, sesuai apa yang ada pertanyakan, memang ada orang-orang tertentu, memang ada oknum yang sebetulnya tidak memahami tentang agama, ya, belum mendalami tentang agama. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang begitu itu sudah dirasuti pikirannya dengan hedonisme. Iya, ya toh, sudah diracuni oleh hedonisme. Jadi tidak terarah pemikiran. Dia mau buat apa saja. Ya, itu menurut kehendak dirinya karena sudah dirasuti oleh setan. Mereka sudah dibujuk oleh setan. Dan sehingga dia membuat satu kelompok untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Itu sebenarnya sudah artinya
melanggar peraturan agama. Agama tidak menghendaki yang seperti itu. Agama menghendaki bagaimana kita artinya melakukan toleransi yang baik, yaitu menghargai dan menghormati agama, baik agama orang lain maupun agama Islam. Ya, jadi kalau orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, nah itu berarti Allah tidak menghendaki yang semacam itu. Ya toh. Ya, jadi oleh karena itu ya tentunya kita semua harus saling menyadari. Ya, kita kembali ke jalan yang benar. Ya, sehingga Allah meridai kita. Jadi ya paling tidak kita hanya sekedar memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya toh. Dengan ucapan itu minta maaf yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah yang kita harapkan yang semacam itu. Ya toh. Karena Allah menyuruh kita jangan berbuat perpecahan di muka bumi ini. Kita harus melakukan pendekatan secara agamis. Itu seperti toleransi itu. Ya. Toleransi dalam beragama, keragaman, ya toh. Kan itu pluralisme itu sangat menghendaki yang semacam itu. Kita tidak bisa artinya istilahnya mencampur adukan sesuatu yang menurut pemikiran kita, ya toh. Jadi kalau misalnya kita hanya menuruti hawa nafsu kita, ya itu rusak keadaan. Ya tuh membuat kekacauan. Iya. Hanya sekarang itu kebanyakan hanya mengandalkan ini. Sehingga dengan kelompok-kelompok itu ya tentu dia sokong uang semacam begitu. Ya pada saat waktu kerusuhan itu ya mereka mendapatkan uang untuk melakukan tindakan pengerusakan, penjarahan dan lain-lain sebagainya. Ya saya rasa itu. Ya, ada tambahan? Kita Mungkin ada ya lah. Pertanyaan terakhir. Iya. Mungkin ada ya lah. Bagaimana? Cukup jelas ya. Iya. Jelas. Baik. Mungkin ini menjadi Iya. pertanyaan terakhir Iya. dalam sesi berbincang-bincang kita pada siang hari ini, Iya. Bapak. Ya, tadi sudah sangat jelas banyak ya. Jadi yang terakhir adalah bagaimana pandangan Bapak dalam membangun keberagaman agama dalam kebersamaan pada masa kini. Masa kini. Baik, minta maaf ya. Saya berdasarkan kepada satu ayat ya. Ayat yang saya akan kemukakan ini salah satu juga membangun ya antara umat beragama. Nah, dikatakan sini kuliah ayyuhal kafirun. Minta maaf ya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu di sini ditekankan bagaimana cara kita harus membangun jalin persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Ya, artinya jangan ada saling artinya hina menghina, saling olok mengolok. Tetapi bagaimana mari kita artinya saling artinya membangun kebersamaan dan keragaman. Iya toh. Karena Allah menghendaki seperti itu, lakum dinukum waliyadin, yaitu agamamu dan agamaku. Tetapi bagaimana kita harus mempersatukan, ya toh, sehingga terjalin antara satu dengan yang lainnya itu menjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah amaliyah. Jadi ada tiga hal ini, ya, tiga hal ini untuk bisa membangun, ya, membangun antara umat yang beragama. Yaitu yang pertama tadi saya kemukakan itu ubudiyah itu berarti bagaimana kita menjalin persaudaraan antara agama lain dan agama lain sehingga tidak ada saling artinya ketersinggungan. Ya terkadang ada kan artinya ketersinggungan antara umat lain dengan umat lain sehingga terjadi sesuatu. Kemudian ada lagi yang dikatakan amaliyah.
amalia itu kita saling bekerja sama. Iya. Ya banyak hal yang kita harus lakukan itu. Bagaimana ya kita saling tolong menolong, membangun misalnya gereja. Ya seperti contoh ini katedral gitu kan. Ya umat Islam juga artinya turut membantu untuk membangun, untuk menyelesaikan pembangunan gereja. Nah, itu salah satunya itu. Begitu pula dari agama lain juga artinya memberikan juga bantuan untuk pemeliharaan masjid, iya toh. Artinya prasarana yang masih kurang. Nah, ini kan baru dari kantor Departemen Agama di bidang Kristen Protestan itu, ya memberikan juga sumbangan ke masjid saya itu Bonepoi Al-Ilas itu. Nah itu akhirnya sekarang seperti misalnya pengadaan ini AC. Nah, mereka berikan bantuan. Ya itu berarti ada kebersamaan untuk membangun, ya, untuk menjalin persaudaraan yang lebih bagus, ya tuh, sehingga artinya bagi mereka ada juga istilah rasa kebahagiaan, iya, kesejahteraan, ya itu ya. Itu namanya istilahnya keredahan dari mereka. Allah mencintai hal semacam itu. Ya tentu banyak hal untuk membangun. Bukan saja dari segi material, dari segi ubudiyah, itu juga artinya kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, sehingga timbul kesadaran, oh iya pentingnya ini, iya hidup saling, iya itu artinya saling ketergantungan, iya, satu sama lain itu yang perlu kita harapkan yang semacam itu. Iya, sehingga terwujudnya artinya toleransi beragama, ya dengan landasan untuk mewujudkan antara umat dengan umat yang lain, sehingga tidak terjadi perpecahan. Alhamdulillah sampai saat sekarang tetap terjalin. Iya, dibanding daerah-daerah lain kan biasa masih ada konflik-konflik sedikit, ya toh, antara umat beragama. Seperti contoh di Situ Bondo yang pernah terjadi itu, ya itu diisukan menyangkut masalah tentang sara, itu sehingga terjadi pembakaran gereja, ya toh. Nah itu ya sebenarnya yang semacam itu sudah melanggar, tidak dibenarkan dalam agama Islam, tidak dibenarkan itu. Tetapi ada oknum tertentu juga mengatakan bahwa itu perbuatan orang-orang yang beragama Islam. Ya, atau ada yang artinya mengisukan semacam itu. Tetapi pada dasarnya ya ada orang-orang tertentu sehingga artinya mengumpulkan preman-preman itu karena diberi uang sehingga melakukan tindakan. Seperti misalnya contoh juga di Sulawesi Tenggara pernah juga terjadi semacam itu. Itu namanya bukan membangun. Ya. Padahal yang kita harapkan itu bagaimana cara terjadinya kerukunan itu saling tolong menolong, saling bantu membantu. Di dalam Al-Quran dikatakan wala ta'awanu alal ismi wal udwan wala ta'awanu alal ismi wat taqwa. Itu yang sebenarnya diharapkan, ya toh. Karena dalam Al-Quran semua dijelaskan, tidak dibenarkan bahwa Islam itu harus berbuat semacam itu. Itu sudah pelanggaran besar itu. Sebenarnya tidak bisa, ya toh. Tidak dianjurkan. Iya. Makanya saya bilang orang-orang yang semacam itu pemikirannya dangkal. Ya, pemikirannya dangkal, tidak menyadari. Iya, karena dia menuruti hawa nafsunya. Sehingga terjadi yang semacam itu. Maka kita harapkan itu kita saling membangun. Ya, kita saling artinya ada kebersamaan. Iya toh. Saling menghargai antara satu dan lain. Saya rasa itu yang bisa dapat saya sampaikan pada siang ini. Mungkin jangan sampai ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan masukan. Ada? Iya. Bapak, terima kasih banyak. Iya. Itu sedikit beberapa pertanyaan dari kami. Iya. Itu menjadi sebagai pegangan. Iya, Baik, dari iya. tadi pertanyaan terakhir
terakhir merupakan bagian terakhir dari sesi Iya. perbincangan kita siang hari Iya, ini. iya. Semoga apa yang kita dapatkan juga jadi bekal Iya, bagi iya, kami betul, ke iya. depan. Kita bisa saling menghargai, Iya. saling Betul. menghormati antara satu dengan yang Satu lain dengan yang lain. untuk menjunjung kehidupan yang lebih harmonis. Iya, terasa itu yang penting. Terima kasih Iya. atas waktunya Bapak Iya. yang sudah meluangkan waktu Iya. untuk mau menerima kami, Iya. berbincang bersama-sama dengan kami. Iya. Semoga ke depan ketika kita bertemu kembali, Iya, kita bisa Iya. lebih bersama-sama. Iya, betul. Begitu saya juga minta terima kasih atas kunjungan kalian semua di tempat ini. Ya, suasananya yang hening juga. Ya, dan juga artinya keterbukaan yang lebih bagus lagi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi harapan bagi kalian semua dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja. Baik, terima kasih. Kami juga memohon maaf Iya. bila dalam Iya. prosesnya kami untuk bertemu dengan Iya. Bapak dalam proses Iya. bincang-bincang ini, kami mungkin ada salah Iya. kata, salah perilaku, kami Iya. mohon maaf. Iya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya.